Dia menggunakan akun palsu dan mengunggahnya ke media sosial. Oh, lihat, siapa yang aku lihat hari ini? Artis papan atas Vivian Lee sedang menikmati liburan bersama kekasihnya. Aku tidak sabar untuk mendengar mereka mengumumkan hubungan mereka. Tulisan dalam captionnya. Sontak dalam sekejap foto keduanya menyebar ke jejaring sosial dengan ratusan ribu share dan hampir 1 juta komentar dari para penggemarnya. Dev melihat handphonenya saat mereka sedang makan siang di restoran. Dia melihat foto itu dan menunjukkannya pada Vivian. Kenapa penggemarmu ada di mana-mana? Mengangkat bahunya, gadis itu berkata, "Ya, mana aku tahu. Tapi tanpa mereka, aku tidak bisa seperti sekarang, kan? Terkadang mereka tidak mengerti apa itu privasi. Sangat mengganggu." Dev, mengapa kamu tidak ingin orang-orang membicarakan kita? Toh mereka juga mendoakan yang terbaik untuk kita, kan? Vivian tidak mengerti mengapa sikap pria itu berubah. Bukan seperti dia yang sebelumnya. Aku juga memiliki reputasi. Akan sangat menjengkelkan jika rekan bisnisku mempertanyakan kredibilitasku sebagai seorang pemimpin, kan? Aku tidak ingin mereka menilaiku sebagai tipikal yang memilih artis sebagai pacar. Jadi maksudmu, kamu membenciku karena aku seorang selebriti? Ia menyeka mulutnya dan berdiri. Dev merasa sedikit bersalah. Dia segera memegang tangannya. Maaf, aku terlalu emosional tadi. Duduklah kembali. Gadis itu menatapnya dengan wajah sedikit cemberut. Ting tong. Nadine berjalan ke arah pintu setelah mendengar suara bel berbunyi. Setelah menikah, dia memutuskan untuk pindah ke rumahnya sendiri. Membuka pintu, dia terkejut melihat siapa yang datang. Ben! Matanya terbuka melebar dan wajahnya berseri-seri. Halo Tuan Putri. Pria itu membuka kacamata hitamnya. Kapan kamu kembali? Tapi bagaimana kamu tahu kalau aku tinggal di sini? Apakah kamu masih marah padaku? Tunggu, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu akan kembali hari ini? Dia mengajaknya masuk dan menghujaminya dengan banyak pertanyaan. Hei, tenanglah. Biarkan aku duduk dulu, oke? Dia meletakkan tasnya dan duduk di sofa dengan nyaman. Bagus sekali. Nadine duduk di sampingnya memandangnya seperti kucing. Oke, aku akan menjawab pertanyaanmu satu persatu. Aku baru saja kembali dan langsung ke sini. Dan tentu saja aku akan tahu kemanapun kamu pergi. Memangnya kamu pikir aku siapa? Dia mengelus-ngelus kepalanya seperti anak kecil. Kalau begitu, giliranku yang bertanya padamu. Apa kamu merindukanku ketika aku pergi? Dia menatapnya dengan penuh kasih. Gadis itu tersenyum dan mengangguk. Tentu, sangat membosankan tidak ada yang mengoceh. Jadi katakan padaku, bagaimana perasaanmu padanya? Jujurlah padaku. Aku tidak akan marah. Kita selesaikan masalah ini hari ini, oke? Ekspresi wajahnya berubah serius. Ben, aku sudah berusaha keras untuk melepaskannya dan melupakan perasaan yang aku miliki untuknya. Tapi, lalu bagaimana denganku, Nadine? Bagaimana perasaanmu padaku?
Itu, aku menyukaimu, aku suka berada di dekatmu, dan aku suka caramu memperlakukanku. Aku suka semua yang kamu lakukan untukku. Tapi hatimu bukan milikku kan? Hatimu masih belum mengukir namaku di sana. Nadine terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Dia tahu bagaimana perasaan Ben saat ini. Dia telah menyakiti hatinya. Ben sejujurnya dia terluka. Benar-benar terluka. Tapi dia menekan perasaannya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Dia menarik tubuhnya ke pelukannya ketika melihat ada setitik air mata yang mulai jatuh. Tidak apa-apa. Setidaknya aku tahu kamu sudah mencoba. Aku bisa melihat kamu benar-benar bekerja keras untuk itu. Kamu tidak pernah meninggalkanku selama beberapa tahun terakhir. Ketika kamu tahu perasaanku padamu. Mari kita mulai lagi sebagai teman, oke? Siapapun yang kau pilih untuk bersama, aku janji aku akan selalu berada di sisimu, mendukungmu sebagai teman. Katanya diikuti matanya yang mulai memerah. Setelah Nadine merasa sedikit tenang, Ben melepaskannya dari pelukannya dan mengobrak-abrik tas ranselnya setelah itu. Nah, aku ingin kamu melihat ini. Dia memberinya sebuah dokumen. Di dalamnya ada file yang sudah aku kompilasi. Semuanya tentang suamimu selama 10 tahun terakhir. Ya, setiap informasi ada di sana. Bacalah ketika kamu punya waktu luang. Hah? Gadis itu kebingungan. Ya, jika kamu ingin mempertahankan pernikahanmu, mulailah belajar tentang suamimu. Dia melakukan hal yang sama padamu. Karena aku selalu menutupi jejak dan identitasmu, dia tidak pernah mendapatkan info tentangmu. Lalu dia mencoba mengintip milikku. Dan ya, aku memberinya sedikit kejutan. Dia menyeringai. Nadine terkejut ketika mendengar bahwa suaminya ternyata mencoba mencari tahu tentang dirinya selama ini. Jadi, Tuan Putri, sampai bertemu beberapa minggu lagi. Ben berdiri dan bersiap untuk pergi. Kamu akan pergi lagi? Nadine juga berdiri dan menghadapnya. Matanya masih sedikit bengkak karena menangis tadi. Aku juga harus menemukan jati diriku kembali kan? Saat aku kembali nanti, aku akan datang sebagai temanmu, bukan sebagai kekasihmu lagi. Dia tersenyum padanya. 2 bulan telah berlalu. Tidak ada satu panggilan pun dari Nadine. Dia juga tidak menanyakan nomornya saat itu. Sekarang Dev benar-benar bingung. Apakah gadis itu sudah menandatangani surat-surat darinya atau belum? Saat sedang melamun, Vivian tiba-tiba menghubunginya, membuatnya sedikit terkejut. Hey Dev, besok lusa aku akan pergi ke Surabaya. Mau ikut denganku? Katanya dengan nada bersemangat. Jantung Dev berdegup kencang. Mendengar kata Surabaya mengingatkannya pada wajah istrinya. Berapa hari? Ya, tidak lama. Mungkin hanya 2 atau 3 hari. Aku akan mengadakan konser di sana. Dan setelah itu kita bisa jalan-jalan. Awalnya dia ragu, tetapi kemudian dia berpikir ini akan menjadi kesempatan baginya untuk bertanya pada Nadine tentang masalah perceraian.
Berita tentang Vivian yang akan kembali ke Surabaya menjadi trending topik di mana-mana. Dan itu menarik perhatian Nadine. Dia tahu siapa gadis itu. Dia adalah kekasih Dev dan salah satu teman masa kecilnya juga. Berkas yang diberikan oleh Ben 2 bulan yang lalu berisi banyak foto keduanya. Nadine memulai harinya seperti biasa. Dia pergi ke studionya di luar rumah. Ini adalah rumah kaca yang terlihat seperti taman. Memilah-milah warna cat dan kuas, dia mulai melakukan pekerjaannya. Gadis itu begitu asik dengan pekerjaannya sampai senja. Baru ketika merasa lapar, dia berjalan ke dapur. Kamu akan mati kelaparan jika kamu terus mempertahankan gaya hidupmu yang seperti ini. Nadine sedikit tersentak ketika mendengar suara tersebut. Dia berbalik untuk melihat orang itu setelah menutup pintu kulkas. Adalah Ben yang sudah menyilangkan kedua tangannya bersandar di daun pintu.